Maksudnya itu ya, waktu hamil Bu, ya nggak boleh tahu Bu makan ini, makan itu gitu. Atau nggak boleh bapaknya ini nggak selama ibu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum sahabat sehat RSPA. Senang sekali bertemu pada hari ini, Rabu 27 September 2023 di podcast RSPA Mikirin Pasien. Telah hadir dan bergabung di podcast RSPA pagi ini dua orang narasumber, yaitu Dr. Ari Ratnamanikam, spesialis KFR, dan satu narasumber lagi dari Yayasan Sindrom Cornelia Indonesia, Mbak Miranti Teoki. Saya panggil Mbak ya? Iya. Oke, karena masih muda. Oh, Dokter ya, Ratna juga mungkin bisa saya panggil Mbak Dokter. Mbak. Oh ya, oke. Tapi Dok aja kan ya? Boleh. Oke. Pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai CDLS ya. Jadi mengenal dan peduli CDLS. Untuk yang pertama mungkin saya bisa berbincang dengan Mbak Miranti Teoki ya. Iya. Ini dari Yayasan Sindrom Cornelia Indonesia. Iya. Mungkin dapat dijelaskan ya tentang itu CDLS. Mungkin dari ciri-cirinya seperti apa, kemudian selama ini perkembangan CDLS itu bagaimana, itu mungkin bisa dijelaskan lebih tuntas begitu. Monggo dipersilahkan. Ya, jadi CDLS itu adalah singkatan dari Cornelia de Lange syndrome. Ya. Cornelia de Lange syndrome itu adalah salah satu kelainan genetik langka. Kenapa disebut langka? Karena prevalensi angka kelahirannya di 1/10.000 hingga 1/30.000. Kalau di Indonesia gimana perbandingannya? Mungkin itu secara keseluruhan ya, tapi kalau di Indonesia sendiri perbandingannya seperti apa? Indonesia sendiri 1/10.000 ya, tergolong banyak penyandang CDLS di Indonesia. Oke, berarti ya, dari 10.000 kelahiran itu mungkin ada satu ya? Mungkin ada satu gitu penyandang CDLS. Nah, CDLS ini memiliki gangguan kesehatan dan gangguan perkembangan yang kompleks. Ya. CDLS ini pertama kali diteliti Dr. Brahman, seorang dokter dari Jerman pada tahun 1916. Iya. Kemudian penelitiannya dilanjutkan oleh Dr. Cornelia Katrina de Lange. Dia seorang dokter spesialis anak pada tahun 1933 ya. Berarti udah lama sekali ya. Makanya nama sindrom ini Cornelia de Lange syndrome akhirnya diberikan. Sesuai dengan dokternya. Nama dokternya yang meneliti. Tapi nama lainnya juga mungkin kalau di luar negeri ada yang bilang Brahman. Brahman syndrome gitu. Gitu. Nah, gangguan apa saja atau karakteristik dari Cornelia de Lange syndrome itu dari ciri fisik ya. Pertama, ciri fisik itu kita bisa lihat kemungkinan ada struktur jari itu hilang atau mungkin lebih. Kalau untuk anak saya jarinya lebih. Iya. Gitu. Jadi ada 10,5. Soalnya ada cabangnya. Dan bentuk jarinya mungil-mungil, agak bengkok ya, karena memang mereka punya kelainan struktur tulang. Kemudian kepalanya mikrosefali, kecil, yang artinya pertumbuhan otaknya ketika dalam kandungan nggak maksimal atau ada gangguan. Lalu dia punya ciri alisnya melengkung, lebat, dan hampir nyambung, tebal. Itu apalagi kalau baru lahir, bulu di sekitar tubuhnya, di sekujur tubuhnya itu mulai dahi, punggung belakang, sama area wajah itu banyak banget. Gitu. Nah, sama mereka punya ciri juga hidungnya mungil tapi mancung. Jadi meskipun orang tuanya pesek kayak aku ya. Kayak aku. Hidungnya mancung gitu. Bulu matanya panjang dan lebat. Gitu.
bibirnya tipis dan apa namanya ya sebutannya ininya tuh tebel. Ya. Terus apa namanya? Dia punya tangan sama kaki tuh mungil. Jadi Alen sendiri usianya udah 4 tahun. Iya. Tapi kakinya itu kayak bayi baru lahir ukurannya. Bahkan pakai sepatu bayi yang baru lahir aja masih longgar. Oh iya. Iya. Makanya hingga sekarang saya hanya sering pakein kaos kaki. Kayak gitu karena nggak muat. Seringnya kegedean gitu. Terus apa namanya mereka juga punya gangguan kesehatan yang paling sering jantung, kelainan jantung. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan dari penyandang CDLS ini rata-rata kelainan jantung saat lahir gitu. Iya. Nah kalau Alen sih anak saya, alhamdulillah jantungnya baik-baik saja, sudah 2 kali dievaluasi. Ya. Kemudian mereka punya gangguan selain gangguan jantung, pencernaan. Pencernaannya itu meliputi usus. Dia punya masalah malrotasi usus ya, sama GERD. Lambung. Jadi anak CDLS itu di awal-awal kehidupannya sering muntah karena GERD-nya itu. Muntahnya bahkan nggak melalui mulut saja, tapi lewat hidung juga. Kemungkinan juga mereka punya masalah paru-paru. Jadi pembunuh pertama anak CDLS pada umumnya itu pneumonia ya. Gitu. Jadi kalau anak CDLS itu sakit flu batuk yang mungkin bagi anak pada umumnya sederhana, tidak semengkhawatirkan itu ya. Tapi bagi anak CDLS itu harus cepat. Ketika mereka sakit flu atau batuk, anggaplah radang tenggorokan juga gitu. Harus segera cepat ditangan, diobati, jangan sampai menjadi ke arah pneumonia itu. Gitu. Karena kalau udah masalah pneumonia, udah antara hidup sama mati. Karena rata-rata kebanyakan yang meninggal di Indonesia ya. Itu karena pneumonia gitu. Terus dia juga punya gangguan intelektual yang artinya IQ-nya di bawah rata-rata. Terus gangguan perilaku juga, ada spektrum autisme, HD, ADHD ya namanya. Gitu. Terus OCD juga ada, dok, gitu. Nah, kemudian dia juga apa namanya, kalau bisa dibilang secara perkembangannya, tumbuh kembangnya sangat lambat. Anak saya 4 tahun usianya nanti Desember, beratnya baru 7 kilo, panjang badan atau tinggi badannya itu baru di 76 cm. Padahalnya makannya banyak, dok. Makannya banyak. Tapi ya susah, mungkin karena masalah pencernaan itu, jadi kemampuan tubuhnya untuk menyerap nutrisinya kurang maksimal. Seperti itu. Dan mereka punya masalah mengunyah, menelan. Jadi ada banyak juga anak CDLS yang pakai selang makan itu, NGT ya sebutannya gitu. Tapi biasanya dari lahir sampai ini suka kadang langit-langit mulutnya sumbing dong. Gak punya gangguan pendengaran sama penglihatan. Kasus per kasus setiap anak CDLS pun tidak selalu sama, kadang beda. Gitu. Seperti itu. Oke. Tadi kan Mbak Miranti bilang ya, itu pada saat lahir mungkin itu kan tumbuh rambut ya, tumbuh rambut di dahi, di punggung, bahkan mungkin di seluruh badan ya. Nah, banyak. Itu kira-kira bisa hilang atau tidak, terus kemungkinan hilangnya itu makan berapa lama gitu yang sudah dialami? Kalau yang punggung hilang hilang sendiri, masih ada cuman nggak terlalu banyak gitu. Sama kalau yang di area wajah juga hilang sendiri, cuman pertumbuhan rambut gitu lebat banget, cepet banget, rambutnya tebel gitu, alis gitu juga. Padahal kalau kebanyakan
wanita atau seorang ibu itu pengen anaknya memang rambutnya tebel ya kan, iya tak dok, alisnya tebel itu suka gitu. Makanya Alen kalau orang kalau ketemu, aduh hidungnya mancung, aduh alisnya bagus, aduh bulu matanya bagus gitu. Ya nggak tahu itu ternyata karakter dari sindromnya ini. Ya karena dibalik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Tuhan itu kan ngasih mesti ya enggak yang ini terus gitu kan, dikasih kelebihan juga. Oh kelebihannya di sini, misalnya mungkin di rambutnya yang tebel, hidungnya yang mancung gitu kan, jadi cakep ya kayak gitu. Ya itu bukan suatu kekurangan, jadi dibalik kekurangan pasti ada kelebihan gitu. Oke, tadi udah dijelaskan apa itu CDLS, kemudian ciri-cirinya bagaimana gitu nggih. Terus mungkin saya beralih ke Dokter Ratna. Dokter Ratna ini sangat banyak ya pasiennya ya dok ya, setiap hari itu mungkin 40 sampai 60 pasien. Nah, selama ini Dokter Ratna ini pernah nggak ini nanganin yang pasien dengan penyandang CDLS ini dok? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pertama kali saya menemukan kasus CDLS itu ketika saya residensi. Jadi pas PPDS itu memang kebetulan saya menemukan Cornelia de Lange syndrome. Selama ini kan cuma tahu teori tapi belum pernah menemukan langsung gitu. Tahun 2000 kurang lebih 2015-14 itu saya menemukan anak usia 7 tahun. Jadi datang ke kami dengan Cornelia de Lange syndrome tapi sudah bisa jalan, cuma bicaranya yang memang belum bisa. Jadi memang seperti sampaikan Mbak Miranti tadi lebih ke ASD, autism. Jadi datangnya itu karena belum bisa bicara dan gangguan perilaku gitu. Kemudian memang kalau selama di Boyolali, selama saya di rehabilitasi medik itu saya beberapa kali pernah menemukan Cornelia de Lange syndrome. Tetapi kebanyakan pada bayi baru lahir. Ya, jadi memang selama ini kami dikonsulkan ini dari dokter spesialis anak, dok kami punya pasien gitu, dia belum mau makan, ngenyut untuk meneteknya belum bisa, atau dia selalu muntah gitu setiap menetek. Nah itu memang seperti itu. Akhirnya kami lihat, ini Cornelia de Lange syndrome karena memang khas sekali seperti yang Mbak Miranti sampaikan. Secara fisik tuh kita udah wah ini Cornelia de Lange syndrome gitu. Cuma dan selama ini saya selalu mengedukasi keluarga untuk anak ini dalam arti Cornelia de Lange syndrome membutuhkan perawatan yang spesial, dalam arti memang butuh untuk dievaluasi berkelanjutan. Tetapi dari sekian yang saya temui itu belum pernah kembali ke saya. Jadi pernah kembali itu cuma 2-3 kali, masih usia di bawah 1 bulan. Setelah itu sudah nggak ada lagi gitu. Dan memang baru Alan ini yang benar-benar dari datang sudah berapa tahun? Mungkin 2 tahunan ya? Iya, baru mulai usia 3 tahun. 3 tahunan ya, pokoknya aku 1-2 tahun yang benar-benar rutin untuk terapi gitu. Ya, berarti sebetulnya di Boyolali itu mungkin ada beberapa kasus CDLS, cuma orang tuanya yang mungkin kurang kurang care terhadap ini. Oh, ini harusnya ada perlakuan khusus, tapi mungkin karena kekurangtahuan dari masyarakat juga. Jadi ya harus banyak diedukasi mungkin. Yaitu nanti dari yayasan Sindrom Cornelia Indonesia ini mungkin salah satu tugas dari yayasan ini untuk mengedukasi dari masyarakat yang kurang tahu ini, biar lebih perhatian lagi terhadap putra-putrinya yang mungkin menyandang CDLS ini gitu. Nah, sekarang ini tadi Mbak Miranti sudah menjelaskan CDLS. Panjenengan selaku wakil selaku wakil dari Yayasan Sindrom Cornelia Indonesia ini. Mengapa ini kok yayasan ini didirikan misalnya itu, terus latar belakangnya apa, tujuannya apa, kemudian mungkin ini berurutan ya dari latar belakang, kemudian tujuannya apa, dan program-program apa yang telah dijalankan untuk mengedukasi masyarakat biar lebih peduli dengan CDLS ini. Monggo. Jadi latar belakang pendirian Yayasan Sindrom Cornelia Indonesia itu ya sudah pasti karena ada penyandangnya gitu. Dan kemudian karena literatur tentang CDLS di Indonesia, jurnal medis kayak gitu-gitu tentang Cornelia de Lange Indonesia, saya nggak tahu ada apa enggak, tapi sejauh ini kami belum pernah temukan gitu. Nah, kebanyakan kasus juga dari penyandang Cornelia de Lange syndrome, mereka kesulitan mendapatkan tegak diagnosa karena banyak juga tenaga medis termasuk dokter
Itu yang tidak tahu tentang Cornelia de Lange syndrome. Pernah kami bertanya sama dokter waktu itu di Semarang, di Universitas Sugia Pranata. Itu memang ternyata di kedokteran sendiri tidak begitu spesifik mempelajari tentang kasus-kasus ya. Karena ini lebih ke penelitian kan sebenarnya. Karena penyebab CDLS itu tidak diketahui pasti. Kayak gitu. Jadi kedokteran sendiri mempelajari lebih ke penyakit yang bisa diobati atau disembuhkan gitu biasanya. Jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini perlu ada penelitian khusus. Tentunya juga harus ada dukungan pemerintah, tidak hanya dari tenaga kesehatan. Kemudian melihat keluarga penyandang CDLS ini perlakuan di kehidupan sosialnya bermasyarakat, kemudian banyak tenaga medis yang nggak aware, akhirnya penanganan terhadap penyandangnya sendiri menjadi tidak efisien, bahkan tidak tertangani dengan baik gitu, karena ketidaktahuan. Karena itu. Kemudian banyak dari penyandang Cornelia de Lange syndrome itu ekonomi secara finansialnya menengah ke bawah. Sementara anak-anak ini mereka itu butuh nutrisi khusus. Nutrisi khusus anggaplah yang kita biasa sering tahu tuh pasti susu ya. Susu khususnya anak CDLS itu lumayan mahal ya. Untuk saya sendiri saya merasa lumayan berat gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa saya beli gitu. Cuman banyak dari anggota kita yang ujung-ujungnya cuman kasih susu biasa gitu. Sementara bahkan dengan susu nutrisi khusus aja kenaikan berat badan anak CDLS itu tidak signifikan gitu. Kemudian terapi ya. Terapi itu ibaratnya memang sekarang di cover sama BPJS, tapi durasi yang kita dapat itu nggak maksimal ya, paling sekitar 10-15 menit per sekali sesi gitu. Sementara anak CDLS ini butuh terapi yang berkepanjangan dan butuh perhatian khusus untuk ke situ. Memang kita tahu BPJS sendiri penggunanya banyak gitu. Tidak menyalahkan, dalam hal ini tidak menyalahkan pihak manapun, cuman akhirnya yayasan berdiri ini untuk membackup hal-hal dasar kebutuhan anak CDLS seperti itu. Seperti menggalang donasi dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah advokasi. Karena kita harus campaign ya. Menyuarakan CDLS itu di Indonesia ada. Dan CDLS itu apa gitu. Kelainan genetik langka. Banyak kasus karena hanya dikira anak CDLS itu stunting aja cuman. Kayak punya gizi buruk, mengalami gizi buruk gitu. Padahal nggak sampai situ gitu loh. Mungkin karena gangguan tumbuh kembangnya, makanya sering seperti stunting gitu. Padahal meskipun kita sudah kasih nutrisi secara maksimal, memang lambat tumbuh kembangnya seperti itu. Dan akhirnya yayasan ini berdiri membantu dalam hal-hal juga advokasi, minta perhatian kepada pemerintah, masyarakat gitu, dan tenaga medis. Berarti selama ini mungkin programnya itu antara lain kampanye tentang CDLS itu apa, kemudian advokasi ya, mungkin untuk penggalangan dana juga ya. Betul. Berarti sama satu lagi Bu, pemberdayaan keluarga CDLS. Jadi kita pengen keluarga CDLS itu mandiri secara finansial. Mungkin sekarang gini kondisi situasinya ya. Bila dalam satu keluarga itu ada satu orang aja anak ABK, otomatis akan ada salah satu orang tua yang tadinya mungkin dua-duanya bekerja, satunya mungkin akan lebih memilih untuk tidak bekerja, untuk menjaga anak. Iya benar, gitu. Kecuali memang dalam keluarga itu ada yang backup, mungkin kakek neneknya gitu, ya mungkin gitu. Tapi kan nggak semua bisa dihandle ya. Nah, kalau salah satu orang tuanya misalnya tidak bekerja, kebutuhan satu anak CDLS, kebutuhannya itu bisa sebanding dengan 5 orang anggota keluarga.
Jadi kebutuhannya besar. Karena alat kesehatan kayak kalau yang pakai NGT itu kan kadang anak CDLS itu sekali pakai nggak nyaman mungkin, copot, harus beli lagi baru, pasang lagi baru. Gitu. Berarti memang biayanya cukup besar ya? Iya. Terapi pun gitu, kita nggak bisa terus menerus hanya mengandalkan dengan BPJS ini. Kita harus berupaya gimana biar bisa maksimal terapinya. Kita cari terapi yang berbayar. Paling murah mungkin daerah Jawa ya, 150.000 per sekali sesi gitu. Tapi untuk wilayah Jakarta udah di 300-an ribu. Kemudian susu nutrisi khusus, popok sekali pakai kayak gitu-gitu. Belum kalau dia sakit harus ke dokter bolak-balik. Selama masa proses diagnosa, penegakan diagnosa juga harus bolak-balik rumah sakit gitu. Kalau yang tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan ya, saya bersyukur bisa tinggal di sini di Boyolali. Rumah sakit di sini juga sudah saya anggap lengkap ya dibanding rumah sakit daerah tempat Alin lahir. Itu jauh dari kata lengkap gitu. Jadi kalau yang di daerah-daerah terpencil sarana fasilitas medik aja mungkin nggak punya gitu. Gitu. Jadi terapinya benar-benar berbayar mandiri. Gitu. Jadi diberdayakan orang tua ini agar mereka secara finansial bisa mandiri gitu, untuk mencukupi kebutuhan anak ini. Mungkin ini ya, mungkin ini masukan untuk Yayasan Cornelia ini. Karena tadi jenengan ngendiko ada pemberdayaan keluarga. Nah, selama ini mungkin bisa kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, nanti mungkin akan diadakan pelatihan untuk orang tuanya. Nah, selama ini mungkin ada kerjasama seperti itu. Kalau belum, saya sarankan untuk itu. Iya, ini kita lagi proses. Gitu. Kita rencana akan membuat sebuah produk yang dimana nanti dalam proses produksinya melibatkan orang tua ini. Kayak gitu. Nanti produk tersebut juga memiliki narasi khusus, ada hubungannya dengan anak CDLS atau anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Berarti sudah sudah dalam perencanaan ya, benar-benar. Ya, karena di Nyon Sewu di dinas-dinas seperti itu tuh juga ada pelatihan-pelatihan untuk orang tua yang mungkin sangat membutuhkan gitu. Jadi harus dijalin kerjasama dengan beberapa instansi begitu. Untuk Dokter Ratna, tadi kan panjenengan sudah ngendiko ya, selama ini sebetulnya saya menemukan beberapa bayi itu ada kemungkinan mengidap CDLS ini atau sebagai penyandang CDLS, tapi orang tuanya itu kok nggak kembali lagi. Nah, itu terus apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua yang mungkin tidak datang itu karena jauh rumahnya. Nah, apa upaya yang sudah dilakukan mungkin oleh RSPA, terutama untuk yang rehabilitasi medik ini? Ada upaya apa untuk orang tuanya yang ini biar mereka datang, atau karena jauh mungkin kita bisa datang ke sana, mungkin begitu Dok? Coba Dok. Ya, jadi memang seperti yang sampaikan bahwa anak-anak dengan CDLS ini kan memang bervariasi sekali ya Bu. Jadi memang dengan berbagai ciri fisik dan berkebutuhan yang berbeda-beda gitu. Satu anak mungkin lebih fokus ke feeding problemnya, di anak lain bisa jadi fokus ke keterlambatan perkembangan yang lainnya gitu. Jadi memang harus disesuaikan, dan memang seperti disampaikan sama Mbak Meranti tadi bahwa memang anak Cornelia kan butuh perlakuan khusus ya, dalam arti kan butuh terapi sebenarnya, dan itu tidak sekali dua kali, itu kan memang berkepanjangan gitu. Kita terus mengejar, karena kan mengejar sesuai dengan usianya, perkembangannya. Nah, kalau sebenarnya terapi itu kan sebenarnya yang paling utama itu adalah dari orang tua sebenarnya. Jadi sentuhan ibu, sentuhan orang tua itu memang yang paling utama. Anak itu kan dari lahir tuh sudah kontak dengan ibunya dulu gitu, dari tatapan mata, kemudian sentuhan dan lain-lain. Jadi kadang saya mengedukasi ke pasien, Bu, ini anak jenengan butuh
spesial, dalam arti beda mungkin dengan kakaknya yang ibaratnya tuh kadang kan kita lupa ya, anakku dulu tuh cuma tak taruh tiba-tiba udah duduk merangkak jalan gitu kan, ini anak kok dia belum bisa apa-apa gitu. Nah itu memang saya dari awal ketika menemukan kasus itu saya sampaikan, Bu, ini anaknya butuh perawatan setiap hari pagi sore sebelum mandi, dimasas dulu, nggak usah nyari tukang pijat atau apapun, tapi jenengan sendiri sentuhan, perkenalkan ke anak termasuk brain gym ya, senam otak itu. Ini loh ada tangan kananmu, ini loh tangan kirimu, tangan kanan disilang, tangan kiri disilang. Jadi itu kita bisa lakukan setiap hari untuk menstimulasi anak. Jadi stimulus-stimulus yang kesannya itu kayak kadang-kadang orang tua mikir itu nggak terlalu spesial, itu sangat spesial gitu. Anak itu jadi mengenal dirinya dan menekan refleks primitifnya dia. Refleks primitif itu kan refleks ketika bayi ya. Bayi itu kan ini menggenggam, terus posisi seperti ini dia. Nah, itu dengan kita menstimulus membuka itu dia refleks primitifnya berkurang dan hilang, akhirnya lama-lama dia mengikuti perkembangan di luar untuk bertahan hidup, istilahnya seperti itu. Kalau dari RS Panarahan sendiri sebenarnya memang sudah ada program yang Hospital Without Wall itu ya, Bu Handa. Jadi memang ketika ada kasus tertentu kita memang mendatangi untuk ke rumah gitu kan, ke keluarga pasien bahwa mengingatkan, kemudian mengedukasi ini loh jalurnya untuk anak bisa terapi gitu. Jadi memang kasus-kasus itu cuma memang yang kita datangi sampai saat ini memang belum kalau yang ya, tapi karena memang jarang banget itu memang terakhir itu tahun mungkin kurang lebih saya cerita sama mamanya Alen itu ya, 1 tahunan lebih yang lalu kayak saya bilang, Mama Alen saya ada kasus kayaknya ini Cornelia syndrome nih, di mana dok gitu ya. Memang akhirnya tuh memang loss ya, dan kita tidak tahu juga apakah anak ini tidak datang pertama memang karena jauh, yang kedua atau jangan-jangan seperti disampaikan tadi ada kelainan paru dan lain-lain, mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama gitu. Oh iya. Berarti gini ya, selama ini memang RSPA belum turun ya, belum ya, untuk turun, kasus ini ya untuk kasus CDLS ini ya, karena ada beberapa sebab tadi, karena mungkin komunikasinya yang terputus ya antara orang tua dengan rumah sakit ya, karena tidak diinfokan, harusnya kembali tidak kembali, jadi komunikasinya terputus itu. Kalau sebenarnya diinfokan kembali sih sudah diinfokan pasien J kan untuk kontrol dan lain-lain ya, cuma memang terus kemudian kan biasanya tuh dari dokter anak dulu baru ke rehab medik. Jadi kami memang dari rehab itu kan menunggu konsulan kan. Jadi kami memang tidak bisa proaktif gitu untuk ini. Cuma saya biasanya pernah yang terakhir itu saya bilang, dok itu Cornelia syndrome dok. Saya bilang, oh iya ya Mbak Ratna. Iya nanti kalau ini tolong konsul ke kami ya dok untuk tindak lanjut gitu. Cuma ya itu terputusnya apakah memang karena waktu itu menurut dokter Arga ya waktu dirujuk ke Mawardi karena ada kelainan jantung gitu. Cuman abis dari situ ya nggak ada komunikasinya seperti apa lagi. Maksud saya putusnya memang dari orang tuanya yang nggak kesini, nggak info kesini, itu putus komunikasi itu dalam arti bukan di internnya RSPA ya. Kalau RSPA mungkin sudah bagus sekali ya, ini koordinasi komunikasi antara dokter ya, ini sudah cukup bagus di RSPA. Cuma dari orang tuanya itu sendiri yang kadang ya itu tadi karena mungkin kondisi tahap penerimaan. Saya pikir fase denialnya itu denial ya. Itu ngaruh banget biasanya. Sebetulnya ini sangat penting ya peran orang tua untuk menangani atau mungkin dalam perawatan anak CDLS ini sangat penting sebetulnya perannya orang tua di sini, tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing ya, tugasnya yayasan, tugasnya kita rangkul Vaskes ya, ini memberi edukasi ke masyarakat seperti itu. Nah tadi disampaikan oleh Mbak Miranti kalau di Indonesia itu sebetulnya ini ya banyak penyandang CDLS ini, tapi banyaknya itu mungkin ada ini ya, ada jumlahnya mungkin berapa ya kira-kira ya, mungkin hanya 10 ya. Kalau 10 itu berarti sudah ini enggak terlalu mengkhawatirkan ya. Ini sebetulnya berapa itu kira-kira jumlahnya itu? Kalau berdasarkan info dari ketua yayasan, sebelum akhirnya ada yayasan ya, sejauh ini dia sudah pernah menerima kabar 160. Termasuk yang sudah meninggal. Tapi yang terdata saat ini di yayasan yang aktif ya, anggota aktif itu baru 98.
Yang sisanya yang maaf yang sudah meninggal sekitar 25 orang yang kita tahu. Sisanya yang masih kabur-kaburan. Oh iya iya. Ya, jadi cuman kadang dapat ini ada nih kayaknya CDLS, dapat info dari tetangganya mungkin atau kenalannya, tapi kita nggak bisa berkomunikasi sama keluarganya langsung. Ya itu mungkin nggak tahu mereka nggak mau atau gimana. Ada yang sudah masuk keluar lagi dari grup gitu misalnya gitu. Oh, sebetulnya sudah ini ya, sebetulnya sudah masuk, tapi terus mungkin di tengah perjalanan mereka keluar. Nah, keluarnya karena apa? Ini belum tahu ya. Dari yayasan mungkin nggak kita kontak lagi ada komunikasi biasanya, kan? Cuman kadang juga nggak ada tanggapan kayak gitu. Ya itu dia kembali lagi ke masyarakatnya yang penerimaan orang tuanya, karena ada yang bisa setelah lahir tahu anaknya Cornelia de Lange syndrome, bisa langsung nerima, oh ya saya harus kayak gini. Ada juga yang bertahun-tahun. Jadi, bahkan dibawa ke pengobatan alternatif, dikira ini ada guna kali kayak karena nggak seneng sama Mbak Biranti mungkin kali ya. Terus ini udah ini tak kirim ini aja biar anaknya jadi gini mungkin ya. Itu yang pikiran-pikiran yang kolot ya itu sebetulnya. Jadi memang Bu Han, jadi ketika orang tua yang punya anak ABK itu kan spesial luar biasa gitu ya, karena mereka benar-benar ibaratnya tuh ya itu ya seperti yang disampaikan, kalau secara ekonomi dirinci itu kan sudah jelas itu baru masalah yang kelihatan, belum masalah psikisnya ya. Jadi fase denial itu yang sulit dihadapi orang tua. Jadi ketika misalnya saya sampaikan ini anak ibu dengan diagnosa ini, pasti nggak mungkin salah saya apa, dosa saya apa, itu kan sudah dipikirkan gitu. Jadi sebelum mikir ke anaknya dia udah mikirkan tentang dirinya sendiri dulu. Makanya untuk sampai ke sini ke mana itu memang tidak panjang banget. Untuk mau menerima itu ya. Berarti kan ya memang ini ada yang sudah menerima pun tapi masih menutup dari lingkungan sekitar. Jadi anaknya kadang mungkin cuma di rumah, mau dibawa kemana-mana malu kali juga. Ya. Mungkin lebih ke males dengar omongan pertanyaan kayak gitu. Kadang gitu. Bukan cuma tentang CDLS, tapi rata-rata ABK. Semua anak ABK tuh biasanya orang tua tuh kalau misalnya saya tanya, loh kok nggak terapi, kenapa? Dok, ya kan misalnya kalau di RSU sudah biasa rutin seminggu 2 kali udah kenal kan orang-orang yang terapi kan itu. Tapi ketika berpindah ke tempat lain, misalnya dirujuk ke rumah sakit lain karena ada kasus tertentu atau ada hal misalnya pertemuan apa, itu tuh malas jawab pertanyaannya, kenapa kok bisa dulu ini ya nggak minum ini ya, itu kan seperti itu orang menjudge itu yang bikin karena orang mereka nggak nyaman atau lagi hamil duduk depan pintu ya itu tadi kan berarti masih pikiran yang ini ya, yang kolot ya, stigma negatif dalam masyarakat. Nah kalau di RSPA sebetulnya itu kan sudah sangat ini ya, sudah sangat bagus untuk fasilitas rehabilitasi mediknya. Nah, ini khusus untuk penyandang CDLS ini, Dok. Terapi-terapi apa yang mungkin bisa dilakukan? Kalau di RSPA Bu Han ya. Jadi kalau memang di RSPA memang kita sudah lengkap untuk terapi ya. Dan memang seperti disampaikan di awal bahwa anak-anak dengan Cornelia de Lange syndrome itu kan memang masing-masing anak punya variasi yang berbeda-beda, membutuhkan kebutuhan berbeda-beda gitu. Ada anak yang memang datang dengan cenderung ke feeding problemnya, masih pakai OGT kan, pakai selang untuk makan. Nah itu bagaimana caranya supaya bisa lepas dari itu dan bisa belajar untuk mengunyah. Cuma kan juga kita lihat dulu juga apakah ada kelainan anatomi dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga yang dengan gangguan bicara, lalu ada yang memang dari awal memang sudah gangguan pertumbuhan, anak yang harusnya 3 bulan sudah bisa tengkurap, ini belum bisa, ngangkat kepala belum bisa. Nah itu memang ada motorik kasar, motorik halus, kemudian wicara, bahasa dan termasuk untuk makan dan juga dengan personal sosial gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di rehabilitasi medik sendiri di RSUD Pandanaran kita sudah lengkap untuk tumbuh kembang anak. Kita punya fisioterapi untuk anak, kemudian untuk kalau fisioterapi kan lebih ke motorik kasarnya. Jadi untuk tengkurap, duduk, berdiri, jalan dan segala macam. Kemudian untuk motorik halus kita punya okupasi terapi. Selain untuk motorik halus, kemandirian gitu ya, kemudian intelektual, perilaku itu kita juga ada okupasi terapi. Lalu ada terapi bicara. Terapi bicara ada untuk ya seperti menelannya, kemudian bicaranya, bahasa baik itu
bahasa reseptif maupun ekspresifnya. Kemudian kita juga ada psikolog juga, psikolog anak. Terkadang psikolog itu mungkin anak masih belum membutuhkan karena belum ada kontak dan lain-lain. Tapi justru orang tuanya memang sebenarnya membutuhkan psikolog gitu. Jadi butuh supportnya gitu, support sistemnya untuk lebih strong lah istilahnya menghadapi dan bagaimana sih mempola asuh anak dengan kebutuhan khusus gitu. Lalu kita juga ada sosiomedik. Jadi sosiomedik ini hubungannya dengan sosiomedik adalah orang yang bisa menghubungkan antara rumah sakit dan keluarga. Jadi nanti yang melihat ke rumah, kenapa ya kok misalnya nih anak ada gangguan perilaku, sudah kita terapi seminggu 2 kali, kok perilakunya masih sama. Psikolog sudah masuk. Nah nanti sosiomedik tugasnya ke rumah. Ada apa sih di rumah itu? Oh jangan-jangan memang ada neneknya, kakeknya, ada masalah keluarga yang lain yang kita tidak bisa runtut satu persatu ketika di rumah sakit gitu. Jadi memang itu semua sudah ada di rehabilitasi medik RSUD Pandanaran. Berarti sudah cukup lengkap ya, berarti fasilitas dengan SDM-nya juga cukup lengkap ya kita. Sebetulnya untuk mungkin bagi masyarakat yang mungkin putra-putrinya mengidap CDLS ini ya, menyandang CDLS ini mungkin nggak perlu jauh-jauh ya, datang aja ke RSPA karena memang sudah sangat lengkap. Ini contohnya Mbak Miranti ini ya, putranya kan di Alen ya namanya ya, di Alen itu sudah dibawa ke RSPA dan mudah-mudahan nanti ke depan ini juga bisa berlangsung dengan rutin ya. Jadi nanti bisa pertumbuhannya, kemudian perkembangannya juga nanti akan membaik ya gitu. Sekarang untuk ini. Mungkin tadi dok, kalau terapinya kemudian SDM-nya sudah lengkap, tapi kemungkinan ini yang penyandang CDLS ini, anak penyandang CDLS itu sulit ya, sulit diterapi itu. Terus bagaimana ini caranya untuk mengatasi ini biar anaknya merasa mungkin nyaman atau mau ya diterapi gitu, gimana dok? Jadi kan memang anak berkebutuhan khusus itu kan memang dalam arti memang spesial gitu. Moodnya itu kadang-kadang emang swing banget ya. Datang baik, tiba-tiba entah apa yang mencetus bad mood aja gitu. Udah tiba-tiba ngamuk, nangis, nggak mau gitu. Cuma kan memang kita sebagai terapis tidak bisa terfokus dalam arti oh ini anak lagi bad mood, kita nggak bisa terapi. Jadi seorang terapis harus bisa mencari sisi yang lain gitu. Oke, ini anak tidak bisa saya terapi untuk kognitif misalnya, untuk atensi, konsentrasi dan lain-lain. Tapi bisa mencari cara yang lain. Oke, kita stimulus untuk sensorinya. Jadi terkadang tidak semua terapi itu membutuhkan dua arah, dalam arti butuh anak yang kooperatif, tidak perlu juga gitu. Meskipun anak sedang menangis pun kita bisa nerapi dengan cara lain. Kita stimulus sensorinya nih biar dia merasa nyaman. Kita gerakkan sendinya nih supaya dia nggak kaku gitu. Jadi memang masih banyak cara untuk terapi. Jadi memang kita misalnya kadang orang tua bilang, dok ini anak saya nangis, nanti dulu ya gitu. Nah sementara memang kayak Mbak Miranti bilang ya, pasiennya banyak terus kita harus menunggu kan jadi malah dokternya cuma satu. Jadi kan tidak mungkin. Kadang saya juga lihat terapis juga kewalahan ya, yang di okupasi, fisio gitu-gitu, kewalahan karena pasiennya banyak kerja dari 1 minggu gitu ya. Sementara ya tenaga kesehatannya kewalahan. Ini RSPA mungkin jadi catatan tersendiri bagi RSPA karena ini dokternya baru 1 ya yang spesialis KFR ini dalam proses, tenang aja ya, ini baru sekolah. Skala RS yang di Jakarta ya, itu kalau untuk itu bisa berbulan-bulan ngantri. Antrinya mau terapi itu. Sepertinya memang ini ya dok, dokter spesialis KFR ini sama tenaga kesehatan terapis ini di Indonesia belum terlalu banyak minat, sama masih juga dari terbatas ya, sarananya juga terbatas ya. Di daerah kampung halaman saya aja nggak ada. Di mana? Di tempat Alen lahir ya, di Luwuk, Lubuk Banggai nggak ada. Di kampung saya sendiri Kabupaten Banggai Laut juga nggak ada fasilitas rehab medik. Bahkan untuk terapis yang memang buka praktek secara mandiri juga saya belum menemukan. Gitu. Jadi mungkin kalau di sana, kalau saya tinggal di sana, mungkin Alen harus kemana? Ke Palu gitu. Jauh ya. Jauh banget gitu. Jadi berarti kan CDLS ini sebetulnya kan langka ya, Di. Jadi dokternya juga langka. Kali ya.
Setahu saya ya. Iya. Kalau salah mungkin maaf. Setahu saya itu dokter spesialis penyakit langka, saya cuma tahu satu, Prof. Damayanti yang ada di RSUD Jakarta. Dia punya beberapa murid dokter didikannya juga, tapi memang belum ngambil spesialis ke arah situ gitu. Di Indonesia cuma satu. Kalau tinggal di Jabodetabek ya pasti ke RSCM tuh. Teman-teman CDLS tuh kasihan ngantrinya. Sampai ada yang istilahnya dibilang ini Pak Camat, saking bisa udah kenal sama semuanya. itu, saking itunya gitu. Sama terapisnya, sama petugas dokternya juga langka. Iya tadi ya. Mudah-mudahan ini langka. Ini nanti nggak mungkin ini ya. Sebagai dokter spesialis KFR mungkin bisa memberi motivasi ke dokter lain yang masih ini ya untuk ngambil spesialis ini biar nanti temannya dokter Ratna banyak gitu. Biar ada pemerintah mungkin juga bisa melihat ya kasus-kasus kayak gini kan menimbulkan masalah sosial ya. Pemerintah juga sebaiknya ada turut andil mensupport tenaga kesehatan. Bagaimana caranya biar bisa nih sekolah untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini, terutama juga dengan rehabilitasi medik itu penting banget gitu, karena banyak anak Indonesia juga yang ternyata mengalami gangguan perkembangan ya, nggak cuma tentang CDLS. Banyak macamnya ya sebetulnya ya. Terus tadi Dokter Ratna kan sudah menjelaskan kalau anak penyandang CDLS ini pada saat diterapi mungkin sedang sakit atau sedang bad mood, itu kan sudah ada caranya karena mereka sudah punya ilmunya. Nah, Mbak Miranti nih selaku orang tua dari Dek Alen ya, ini mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi untuk mungkin di rumah melakukan terapi sendiri kan tadi Dokter Ratna bilang sebetulnya terapi itu bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ya, jadi dengan sentuhan-sentuhan halus mengenalkan ini anggota tubuhnya itu sudah sangat bagus, sebetulnya itu sangat perlakuan yang sangat spesial bagi anak penyandang CDLS ini. Itu tadi dilihat dari sisi medisnya ya, dari tenaga kesehatannya. Selaku orang tua panjenengan bagaimana kendalanya untuk mengatasi, mungkin di rumah panjenengan juga mau terapi sendiri deh, itu gimana? Kendalanya apa aja gitu? Iya, karena saya bukan ahlinya kan. Jadi kalau anaknya nolak saya bingung. Sebenarnya sudah dikasih PR dari terapis biasanya. Karena waktu terbatas, pasien banyak gitu ya. Jadi sama terapisnya ini, Bu nanti kalau di rumah gerakannya kayak gini ya, gitu, kayak gini gitu. Nah, itu yang saya praktekkan di rumah. Cuma nih Alen nih ya, namanya anak saya spesial ya. Dia kadang suka moodnya nggak bagus, dia marah. Nah kalau dia udah marah saya udah bingung, dia nggak mau ya udah mau gimana lagi gitu. Kadang saya bujukin pakai makanan gitu atau mainan. Tapi kalau selama dia nggak mau ya nggak mau gitu. Terus kendalanya kadang mungkin karena saya nggak di rumah itu nggak ada orang lain selain saya yang harus ngerjain semuanya ya. Jadi merangkap pengacara, pengangguran banyak acara Bu. Tapi sangat mulia dong. Ibu rumah tangga ngerjain juga, ngejaga anak kebutuhan khusus kan bener-bener harus kita tungguin gitu loh. Nggak bisa hilang mata. Kayak ini Alen udah di tahap dia bisa berdiri pindah-pindah tempat gitu. Belum bisa jalan, belum bisa jalan, udah bisa berdiri, rambatan. Nah, kadang saya tinggal ke toilet aja banget nih. Tahu-tahu gelas, pang, gitu, pecah. Belum lama ini gitu, botol obatnya pecah gitu. Kayak gitu-gitu, sebentar itu dalam waktu cuman nggak ada 2 menit, semenit. Dia cuman pakai ke toilet sebentar, kayak gitu. Jadi harus benar-benar selama dia on. Kita harus benar-benar nungguin gitu. Jadi kalau di rumah papanya kerja, ya udah saya di rumah kadang mau ngerjain pekerjaan rumah jadi nggak bisa kecuali dia tidur. Sementara dia kalau tidur siang, kalau bisa 2 jam itu jarang banget, paling sejam. Gitu. Karena mereka punya gangguan tidur. Anak sekarang CDLS. Ada dokter ini ya, dokter khusus ya. Spesialis. Gitu kendalanya kayak gitu. Terus kalau kendalanya secara umum
Ya itu sih lebih ke kehidupan sosial bermasyarakat ya. Karena stigma-stigma masyarakat kita, mitos-mitos itu masih suka dihubung-hubungkan. Kadang kalau nemu orang yang, oh anaknya itu ya, waktu hamil Bu, ya nggak boleh tahu Bu makan ini, makan itu gitu. Atau nggak boleh bapaknya ini nggak, selama ibu hamil bapaknya bikin ini nggak, bikin itu nggak gitu. Kadang juga yang paling berat rata-rata tidak dalam keluarga saya tapi dari keluarga penyandang yang lain, penyandang CDLS yang lain itu mereka bahkan di lingkungan keluarga terdekatnya tidak diterima. Beberapa kasus ada yang bercerai karena punya anak ini. Ya, berarti tadi ya karena belum penerimaan tadi yang kurang ya itu. Ini untuk apa? Suka dukanya panjenengan selaku orang tua dari penyandang CDLS ini apa? Suka duka. Kalau sukanya sih karena anak CDLS saya nggak tahu kalau buat orang lain ya. Kalau buat saya sendiri anak CDLS itu lucu sih, lucu banget gitu. Karena mereka mukanya mirip kan, kayak anak Down syndrome itu kita bisa tahu hanya dari lihat mukanya. Sama CDLS juga gitu, karena mukanya mirip-mirip. Jadi kadang dengan kesederhanaan mereka cuman liatin tangan ketawa, suka ketawa tanpa sebab. Ketawa tanpa sebab yang kita apa sih tiba-tiba ketawa gitu. Itu jadi obat hiburan aku banget untuk merilis stres gitu. Itu sukanya. Dan lovely banget, mereka lovely banget. Anak CDLS itu lovely. Dari situ aku belajar banyak hal, nilai-nilai kehidupan yang mungkin orang lain gak bisa ajarkan gitu. Tapi kalau dukanya ya juga banyak. Ya tadi udah banyak sekali gitu, disampaikan ya tadi persepsi orang di luar sana. Tapi ya kebetulan saya juga karakteristiknya bodo amat lah ya gitu. Selama saya nggak minta makan sama kalian, saya nggak ngemis sesuatu, saya itu terserah kalian mau berpersepsi seperti apa. Kemudian lebih ke ini sih kadang akses-akses yang penting buat anak CDLS ini, kesejahteraan sosial, kemudian untuk kesehatan gitu berkendala. Tapi kalau untuk saya sendiri secara pribadi, alhamdulillah sih di sini selama meskipun saya pakai BPJS, benar-benar pelayanan maksimal yang saya dapat dari RSPA. Contoh sederhananya aja, mungkin kalau di tempat lain pakai BPJS antri panjang gitu kan. Tapi di RSPA bagus ya, pelayanan tidak ada perbedaan antara ini pasien BPJS ini pasien umum. Jadi sudah sangat bagus ya dari pelayanan di RSPA. Dari Alen mulai screening di sini dari dia usia berapa bulan, nggak ada setahun itu. Sempat rawat inap juga dok, sempat ada tindakan USG, laboratorium, sampai akhirnya ke rehab medik. Itu kalau saya masuk, ya udah masuk langsung ikut jalur prioritas, prioritas, langsung ke poli. Ya, di poli pun fast track, iya. Itu. Jadi langsung ditangani, nggak perlu lama-lama, nunggu obat pun gitu cepet gitu loh, karena fast track itu kan. Sementara kalau dengar dari cerita-cerita teman-teman yang lain, mereka suka terkendala masalah yang kayak gitu-gitu. Perlakuan yang berbeda, pelayanan yang juga tidak maksimal. Mbak Miranti, ini mungkin ini ya pertanyaan terakhir ya, mungkin ya. Ini harapan panjenengan kepada masyarakat atau kepada pemerintah untuk penyandang CDLS ini bagaimana, dan mungkin ada info tentang donasi yang mungkin bisa disalurkan nanti melalui apa, begitu, monggo. Harapan saya pertama kalau untuk pemerintah ya, pemerintah sama tenaga kesehatan itu sebenarnya hubungannya erat ya, gitu. Karena kita ngerti juga masalah kesehatan itu kompleks, nggak mungkin kita hanya bilang harus fokus sama CDLS aja, nggak gitu. Cuman setidaknya dengan dukungan pemerintah harus tahu, oh itu CDLS apa, oh ternyata ada di Indonesia, dan kebutuhan CDLS itu nggak semerta-merta hanya dari pemeriksaan kesehatan, nggak segini itu. Jadi butuh dukungan dalam hal
ini orang tuanya yang mengasuh, sebagai pengasuhnya yang membesarkannya juga perlu perhatian ya dari pemerintah. Entah didukung dalam hal apa, intinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki ABK seperti anak-anak CDLS ini, supaya orang tua yang mengasuhnya ini secara mental juga mereka bisa percaya diri. Satu, mereka juga bisa lebih tahap penerimaannya lebih mudah karena ada support dari pemerintah dan lingkungan sekitar kayak gitu. Mungkin pemerintah juga bisa bantu dalam hal ini, mensupport tenaga kesehatan, mungkin disekolahkan ya, dokter, tenaga kesehatan yang kayak gitu kan, karena memang butuh banget. Masa iya kalau kayak saya tinggal jauh, saya harus ke Jakarta jauh, belum tentu juga saya ada biayanya mau ke sana, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ada pemerhatian khusus untuk pemerintah tentang hal ini. Kemudian apa namanya, untuk masyarakat sendiri, kalaupun tidak perlu mengatakan hal-hal yang negatif ya gitu, karena kelahiran anak-anak dengan kondisi langka kayak gini, nggak usah kondisi langka, kita manusia atau ibu punya anak sakit aja kita khawatirnya gimana gitu, sedih, apalagi kalau punya anak dengan kondisi langka. Harusnya lingkungan masyarakat itu mensupport, mengedukasi anaknya juga sih, supaya jangan ada bully. Karena ada kasus juga anak CDLS tahu-tahu pulang nangis, Dok. Dia anak CDLS itu kan meskipun dia bisa bicara, dia hanya kata per kata, dia nggak bisa bicara panjang, kayak anak autis yang dokter bilang gitu. Jadi tahu-tahu ngomong nangis, katanya dia dikatain monyet sama teman-temannya. Dia ngomong gitu kan, bulunya banyak, rambutnya tebal gitu kan. Katain monyet, dia nggak mau lagi main. Itu gampang kena mental sih anak CDLS itu. Sensitif mereka secara panca inderanya sensitif, secara mental juga karena punya keterbelakangan intelektual kayak gitu-gitu, jadinya mudah tersinggung kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi bagi orang-orang di luar sana, masyarakat kalau punya kerabat atau punya anak mungkin bisa diedukasi. Kalau bertemu sama anak-anak dengan kebutuhan khusus, bermain aja seperti biasa gitu. Mungkin nanti anak-anak ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tidak perlu dijauhi atau dikucilkan atau diberikan kata-kata yang tidak ada efek positifnya gitu. Tadi untuk info donasi mungkin bisa disalurkan untuk, di mana gitu? Kita membuka donasi bagi yang mungkin ingin berdonasi atau bekerja sama bisa bisa menghubungi email Yayasan CDLS Indonesia@gmail.com. Kemudian kalau untuk info donasinya bisa ke Bank BRI di nomor rekening 0325 0100 21 50 564. Iya. BRI mana ini? Ini BRI di Semarang. Di Semarang. Iya. Atau bisa akses media sosial kita di CDLS Indonesia. Di situ akan banyak macam info, termasuk info donasi dan kerjasama. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir buat Dokter Ratna ya mungkin ya. Ini tadi disampaikan di RSPA sudah sangat banyak fasilitas, kemudian SDM untuk terapisnya. Tetapi dokternya yang spesialis KFR baru satu. Harapan panjenengan selaku dokter KFR ya. Ini mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan untuk pemerintah dan khususnya mungkin RSPA juga ya, Dok ya. Itu nanti, dan juga mungkin pesan untuk orang tua. Itu pertanyaan terakhir kami. Monggo. Ya memang memang dokter rehab itu memang sekarang masih
jarang. Jadi memang tapi saat ini memang senternya itu kan baru 5 di Indonesia gitu ya. Jadi memang belum seluruh universitas punya center untuk rehabilitasi medik. Tapi saat ini Perdosri sendiri sudah berupaya untuk itu meluaskan, melebarkan sayapnya supaya seperti yang Mbak Mente sampaikan, jangan cuma Jawa aja dong, di luar Jawa juga perlu diperhatikan gitu. Jadi kayak saya kebetulan kan dari Undip, dari Semarang gitu. Dari Undip pun ketika ada dokter yang mendaftar dulu waktu zaman saya yang keterima paling cuma antara 3 sampai 6 satu kali angkatan gitu. Tapi sekarang sudah tambah banyak 10, 15, artinya sudah memang diperluas, dan itu pun dari Perdosri memetakan. Jadi misalnya ada dokter daftar mau untuk rehab medik, ini mau kemana? Mau ke Jawa? Oh, Jawa sudah penuh, kalau mau ke luar Jawa. Tujuannya supaya memeratakan sehingga luar Jawa pun juga bisa ke handle gitu, ibaratnya tuh betul. Ada gitu, gitu. Dan memang juga seperti juga untuk terapis itu kan termasuk ke dalam tenaga medis lain, J. Nah, itu pun juga sama. Jadi sekarang tuh sudah mulai diperluas untuk supaya bisa menjangkau semua daerah gitu, intinya seperti itu. Ya harapan saya pun juga memang saat ini pasien juga semakin bertambah. Kami dari Rehab Medik di RS Pandanaran juga berharap gitu, dalam arti tidak sendiri. Saya memang pribadi dulu memang berdua, tapi kemudian beliau berpulang, jadi ada saya sendiri. Lalu tapi ini sudah dalam proses ya, Bu Han, bahwa saya berharap juga ada teman. Kemudian juga untuk terapisnya pun kita juga selalu mengupayakan, berharap untuk ditambah. Memang jadi supaya kesannya kayak nggak kewalahan gitu ya, pasien gitu dengan berbagai itu gitu. Kemudian pesan saya untuk orang tua dengan CDLS ataupun dengan berkebutuhan yang khusus, bahwa mereka itu adalah orang hebat menurut saya, luar biasa. Tidak semua orang ada bisa di tahap itu, dan tidak bisa semua orang sekuat itu gitu. Tapi dan anak-anak itu kan sebenarnya spesial. Semua anak memiliki kelebihannya meskipun dibalik ada kekurangannya. Tapi semua anak itu pasti spesial. Dan kami dari RSUD Pandanaran siap membantu. Seandainya merasa kok tidak usah menunggu sampai misalnya 2 tahun kok belum bisa ngomong. Kalau dulu bapaknya 3 tahun atau gimana, itu kan nggak perlu. Tapi sedini mungkin ketika menemukan sesuatu yang tidak sama atau berbeda dengan anak lain, segera mungkin diperiksakan ke dokter supaya kita bisa mengidentifikasi sedini mungkin dan mendapatkan terapi sedini mungkin. Itu kemudian bahwa jenengan juga tidak sendiri, apalagi sudah ada yayasan ini ya, CDLS, harapannya itu semua bisa terangkum dan bisa dibantu, dalam arti jenengan tidak sendiri, intinya itu aja. Sebetulnya kita masih mau ngobrol banyak ya. Ini saya juga masih banyak penasaran sebetulnya ya. Tapi waktu juga yang membatasi ya. Kita tidak terasa sudah 15 menit mungkin ya. Kita sudah ngobrol banyak. Nanti mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi ya. Kalau ini mungkin panjenengan ini ya selaku orang tua dari Dealen mungkin bisa memperkenalkan Dealen. Ini loh anak saya. Ini boleh biar banget, biar ini untuk bersosialisasi juga gitu ya. Biar juga masyarakat itu juga ternyata nggak apa-apa, kita harus bangga dong. Gitu ya. Tidak perlu ini. Benar. Nah, itu. Jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Halo Dealen. Memang salah kalau ada yang bertanya. Halo sayang. Jawab aja udah. Halo sayang. Halo. Jadi gini, anak CDLS. Ya? Nah ini. Jadi mereka punya kepalanya kecil, alisnya tebal melengkung, bulu matanya panjang. Nih kayak ini bulu badannya ini masih banyak. Jadi kakinya kecil banget gitu kan. Nah kalau Alen sendiri dia punya jari kayak gini. Jadi jari tangannya bengkok. Kemudian ada kelebihan nih 10,5. Jadi suka ada beberapa anak yang tanya, kok jarinya begini gitu kan. Terus iya nggak apa-apa, ini dikasih bonus sama Allah gitu. Terima kasih. Kebetulan Alen punya ini benjolan sih, tapi ini katanya nggak apa-apa. Hanya apa sayang? Gitu. Itu dia suka penasaran. Penasaran ya. Oke, ini sebetulnya mau ngobrol banyak ya, mau main bareng sama Dealen ya, tapi waktunya kok udah ini ya, udah habis ini ya. Besok disambung lagi ya. Oke, terima kasih Dokter
Ari Ratna Manikam, spesialis KFR, dan juga dengan Mbak Miranti Tioki dan Di Alen ya. Terima kasih atas kehadirannya pada podcast RSPA kali ini. Kami berharap nanti ke depan mungkin bisa kita ngobrol lagi yang lebih panjang lagi ya, biar masyarakat juga lebih tahu dan lebih mengenal CDLS. Demikian sahabat sehat RSPA, pertemuan kali ini yang sudah sangat mengasihkan ya, menambah banyak wawasan tentang CDLS. Mungkin kami akhiri dulu, nanti lain waktu kita sambung lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.